Awalnya pertama ini memang diberi petunjuk ya sama Allah ya. Waktu itu kan pertama kali COVID masih rumor doang. Saya udah coba berjuang sampai saya galang dana juga. Dalam waktu 3 hari saya bisa menggalang dana 2 miliar. Terus dalam waktu seminggu bisa galang dana 3 miliar, yang akhirnya 3,4 miliar. Nah, itu kan tanggung jawabnya besar nih, karena orang-orang kan pada mempercayakan kan untuk mendonasikan uang mereka. Mungkin ada yang dari sisa uang belanjanya ataupun dari gajinya mereka sisihkan untuk membantu. Yang di situ saya merasa wah, ternyata Indonesia jiwa gotong royongnya kuat banget nih. Jadi aku coba ini berusaha untuk mendistribusikannya dengan baik. Waktu itu saya banyak cetak ribuan APD dan sebagainya. Tapi yang saya lihat sepertinya ini bukan apa ya? Bukan jawaban dari yang diinginkan masyarakat untuk APD. Akhirnya saya sembako juga di situ agak pro kontra. Katanya kok bagi-bagi sembako dan sebagainya. Akhirnya saya pakai uang pribadi akhirnya sembakonya, dan sampai detik ini uang di galang dana tersebut masih banyak tersisa, nggak salah sisa 2 miliar lebih atau belum saya gunain. Nah, tadinya saya berkepikiran tuh dana yang sisa 2 miliar lebih ini mau saya manfaatkan untuk kurban. Seperti itu awal ceritanya. Karena saya banyak melihat perekonomian yang semakin sulit. Sementara Idul Adha ini adalah hari yang cukup spesial kan, dimana ini hari raya umat Islam seperti itu. Lalu saya punya plan bahwa uangnya semuanya kita kurbanin untuk kurban. Wah, ternyata tidak di ACC itu, tidak ACC karena itu tujuannya bolehnya hanya untuk dampak COVID, tapi nggak ada di situ keterangan untuk kurban. Maka kita cukup menghargai keputusan tersebut. Lalu akhirnya saya sering ke ini kan, belusukan ke warga, ke kaum duafa, terus lalu ke pedagang-pedagang, karena pada waktu itu saya juga pingin banget supaya bisa ya merangkul teman-teman kita UKM, UMKM agar mereka bisa bertahan di tengah pandemi, karena itu sulit banget. Karena perusahaan besar sekalipun itu banyak yang tumbang, itu perusahaan gede loh, apalagi yang UMKM yang dia udah nggak ada dapat lagi izin keramaian, event, banyak hal-hal yang memang sangat terkendala karena pandemi corona ini. Jadi di situ saya berusaha mencari solusi ya, bagaimana bisa merangkul UKM, UMKM, bagaimana memberikan edukasi terhadap masyarakat di tengah pandemi. Dan ternyata cukup sulit karena kita berperang sama yang nggak bisa terlihat nih, yaitu COVID-19 ini bener-bener nggak terlihat. Lalu rujukannya saya ke tahun-tahun yang lalu nih, dimana saya dulu nggak ngerti kurban. Akhirnya saya mendapatkan banyak manfaat dan keutamaan dari berkurban, yaitu hal-hal yang baik lah. Dari tahun ke tahun total kurban saya terus bertambah nih, jadi saya semakin termotivasi untuk bagaimana berkurban lebih banyak sehingga lebih banyak mendapatkan keberkahan. Ini memang benar-benar dituntun dan dibimbing oleh Allah. Kalau enggak, ini enggak bakalan terjadi. Yaudah, karena itu enggak jadi, saya putuskan untuk dari dana saya pribadi ya, selama ini yang saya kumpulin untuk 100 sapi itu awalnya. Ketika itu saya survei masjid-masjid yang membutuhkan. Wah, di situ dapat petunjuk. Ternyata biasa di masjid ini yang kurban 4 ekor sapi gitu. Ada 20 kambing, tapi tahun ini nggak ada gitu. Dan hampir semuanya masjid seperti itu mengeluh. Wah, ya udah deh. Nggak apa-apa. Kita tambahin masjidnya yang tadinya 100, bagaimana kita 350 gitu. Karena 100 aja kan kalau sapi rata-rata 20 juta itu udah 2 miliar ya. Itu bener-bener harus butuh latihan lah, gitu, butuh latihan untuk bisa kurban seperti itu gitu. Lalu akhirnya setelah kita 350 deal, kita dapat petunjuk lagi nih. Apa petunjuknya? Banyak sekali ya saudara-saudara kita pedagang hewan kurban yang sedih. Kenapa gitu? Udah mau dekat hari H tapi dagangannya belum laku gitu. Sebenarnya ini saya dikasih petunjuk pelan-pelan nih, dituntun, diarahin, dibimbing. Ya udah, dibeli aja hewannya biar dia nggak itu. Soalnya ada yang sampai frustasi karena dia kan ini kan dagang makhluk hidup ya. Iya. Dagang makhluk hidup apabila mati atau nggak laku, karena dia harus ngasih makan kan setiap hari. Sementara itu sebagian pedagang ada dia yang hutang dulu gitu. Contohnya dia beli 100 ekor,
dia bayar 50% dulu, 50%-nya setelah didagangkan. Nah, dari kesulitan itulah saya coba membantu mereka lalu menjadi 404 ekor ini. Yang harapan saya semoga ketika saya bisa membantu kesulitan orang lain, maka Allah akan permudah saya gitu. Seperti itu sih harapan saya. Itu awal bener-bener kronologinya. Lalu tapi kan saya punya tim nih, nggak mudah kan, kurban 404 ekor di beberapa wilayah di Indonesia itu bener-bener nggak mudah. Akhirnya saya tadinya saya merangkul HIPMI ya. HIPMI itu kan suka event ya dan sebagainya. Tapi ada orang event juga saya rangkul untuk bagaimana mensukseskan kurban ini dengan baik. Lalu di situ dia, ini kan prestasi yang luar biasa. Kenapa nggak sekalian di rekor muri aja? Seperti itu. Ya udah nggak apa-apa, coba diiniin. Tapi tetap teman-teman semua saudara jangan lihat rekor murinya ya. Yang terpenting bagaimana ke depan kita walaupun masih muda berkurban lah ke depan untuk yang lebih rezekinya. Karena ini benar-benar kunci sukses ya, sedekah. Karena gampang banget metodenya, memang nggak bisa matematis. Yang jelas kalau kita sedekah dan kurban makin banyak tahun ini, maka tahun depan penghasilan kita akan makin gede. Itu janji Allah dan Allah nggak pernah ingkar. Bang, kemarin tersebar ke berapa wilayah, Bang? Ke itu hampir seluruh Indonesia ya. Itu ada Medan, Padang, Sulawesi, Makassar, Samarinda, terus Batam, Tangerang, Depok, hampir, dan itu ada juga di panti asuhan. Seperti itu. Bang, berarti kalau 400 ekor kalau dijumlah berapa uang yang Abang keluarkan untuk nggak salah hampir, kebetulan saya nggak menghitung ya, semalam ini pertanyaannya juga nih. Sampai tadi malam saya suruh tim untuk menghitung, itu nggak salah hampir mau 6 miliar ya, seperti itu. Karena saya ada juga terus ada juga kurban ke Palestina unta, karena di sana memang nggak ada yang kurban juga. Seperti itu. Apa sih Bang yang membuat, artinya ini kan uang nggak kecil Bang, 6 miliar, tapi Abang kok rela dikeluarkan semua untuk berkurban, artinya untuk membantu orang-orang? Iya, karena saya yakin dengan janji Allah. Itu saya yakin dengan janji, dan kebetulan saya nggak pernah, visi misinya bukan untuk kaya, tapi bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu selalu saya sampaikan. Bang, kalau total dari ininya apa? Kambingnya sama sapinya itu berapa? Untuk sapi itu 186 sapi, 220 ekor kambing dan 1 ekor unta. Jadi total 407. Satu lagi Palestina berarti. Palestina ya, unta. Saya belum berani terlalu banyak ke Palestina karena saya tahu sendiri di Indonesia juga butuh seperti itu. Itu keputusan saya, tapi yang nggak salah kan kita coba ke sana gitu. Dan dokumentasinya alhamdulillah amanah ke Palestina. Bang, tapi yang Abang rasain mungkin ketika bersedekah hebat gitu, apa mungkin ini kan buat masyarakat juga anaknya, apa yang Abang dapat emang langsung nanti Allah ganti lagi nih yang lebih besar gitu. Ya, ada yang pengalaman Abang. Pengalaman saya ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Ini mungkin saya ceritain ya, ini luar biasa sih. Jadi konsepnya sederhana tuh. Sederhana. Ketika kita sekarang melakukan ini, kita tinggal lihat aja hasil rekening kita tahun depan. Saya seperti itu sih. Contohnya saya punya uang cuma 100 juta nih, tapi saya berani mengeluarkan uang itu tanpa disadari tahun depan uang kita udah 1 miliar. Tahun depannya lagi akan udah lebih banyak. Itu konsepnya, dan itu nggak bisa matematis. Kita cuma lihat aja, pasti tahun depan kita lebih baik. Seperti itu. Itu keyakinan Abang yang membuat Abang nggak takut yang mengeluarkan uang begitu besar untuk sedekah ya? Iya, karena kan saya bisnis dari nol ya. Bener-bener nggak ada kan, dari nol. Tapi kenapa semuanya jadi hadir? Berarti kan janji Allah itu udah benar gitu. Dari kita kan dari dilahirin kan nggak punya apa-apa. Saya juga dewasa nggak punya apa-apa. Tapi ketika saya melakukan hal ini sesuai yang diperintahkan Allah dan sesuai sunnah Rasulullah, terbukti saya jadi memiliki sesuatu yang dari nggak punya apa-apa gitu. Bang, di saat umur Abang yang sekarang masih terlalu muda, Abang bisa dikategorikan seorang pengusaha yang sukses Bang ya. Banyak orang kan yang menilai Abang, wah gila, maksudnya hebat nih Bang Putra nih begini-begini. Juga banyak para ustadz yang mungkin sekarang menyanjung Abang itu betapa hebatnya seorang pemuda ini. Abang menanggapinya itu seperti apa? Nah, saya berharap nanti akan muncul bibit putra Siregar lainnya. Itu harapan saya. Karena saat ini cukup sulit mencetak entrepreneur. Ya, kita tahu sendiri, sekarang banyak pemuda-pemuda atau generasi kita yang sekarang sudah sangat pesimis. Ya, pesimis sekali mereka bisa jadi pengusaha, pesimis karena memang banyak hal-hal yang harus dihadapi dan dipersiapkan untuk sukses, karena nggak mudah. Nah, aku juga pernah sempat down definisi tentang ria. Ya, itu sempat down banget, dan aku udah lama banget gak ngeposting apapun yang aku lakukan. Tapi akhirnya
waktu bahkan semalam sebelumnya saya begadang itu sampai minta petunjuk sama Habib, ada Ustadz Taki Malik juga ya, definisi dari ria. Jadi ria ini ternyata was-was setan gitu. Ketika dia bilang itu membuat kamu nanti lebih jadi malas berbagi gitu. Ya jujur sih, karena selalu bahas tentang ria, akhirnya saya terkadang jadi malas berbuat gitu. Padahal ini setan gitu, was-was setan. Jadi tetap luruskan niat, karena yang tahu niat itu hanya Engkau dan Allah. Seperti itu. Jadi akhirnya saya lebih lapang dadanya. Karena menurut saya juga sukses itu bukan dari banyaknya harta, bukan dari seberapa tampan kita, bukan seberapa populer kita, tapi definisi dari sukses, definisi dari bahagia menurut saya ketika kita bersyukur, ya bentuk syukurnya itulah dengan sedekah dan sebagainya, sehingga nanti Allah lapangkan dada kita gitu. Gampang sih, waktu itu misalnya saya lagi merasa sempit nih, ketika saya kurban saya merasa lapang. Kembali lagi yang punya hati saya, hidup saya, raga saya ini ada Rob yang mengaturnya. Jadi memang benar-benar ketika melakukan ini dada saya lapang gitu. Jadi orang nggak bisa menjudge ria, menjudge ini.